Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Dan marilah kita bersyukur pada Allah dan menjahamdallah. Alhamdulillah, karena tanpa kenikmatannya dari Allah, kita tidak bisa hidup di dalam dunia ini dengan bahagia dan dengan tenteram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dari ayat Al-Baqarah, dari surat Al-Baqarah, yakni pada ayat yang ke-282 dan pada ayat 283. Berikut adalah ayatnya. Saya akan membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidaini ilayya ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah fal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa fal yumlil waliyyu bil adl wastashhidu syahidan daini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman taradawna minasyuhada an tadilla ikhdahuma fadhakkira ikhdahuma al-ukhra wala ya'bash syuhada idza ma du'u wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ilayya ajali dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubu wa ashhidu idza tabayatum wala yudarra katibu wala syahida wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yakni yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan atau apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika ia berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki di antaramu. Jika ada 2 orang laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang laki mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika kamu muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah pada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lalu pada ayat yang 283 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi utima amanatum waliyataqillaha rabba wa la taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu adalah penjelasan dari ayat yang sudah saya bacakan, yakni pada surat Al-Baqarah, dan pada ayat 222 dan juga 282 dan juga pada ayat 283. Lalu mengapa ayat ini diturunkan? Asbab nuzul pada ayat 282 ini, yakni Rasulullah datang ke Madinah untuk yang pertama kali. Saat itu orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa menyewakan atau mengutangkan sesuatu, hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Ini pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu kemudian turunlah ayat yang ke-282 ini. Allah sebagai bentuk perintah apabila mereka utang piutang ataupun muamalah, hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang. Lalu asbabun nuzul pada ayat yang ke-283 ini, yakni jika dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan saat itu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya, dan janganlah para saksi menyembunyikan persaksiannya. Lalu jangan menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya sangat kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu aspek hukum yang terkandung pada pada surat Al-Baqarah pada ayat 282 sampai 283, yakni setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, maka hendaklah ada yang menjadi saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, maka dipersilakan ada jaminannya. Prinsip muamalat adalah saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan, maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Namun kalau semuanya
saling mempercayai atau dalam transaksi tunai yang tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak mengapa tanpa tulisan atau jaminan asalkan tetap menjaga amanah. Orang yang mengetahui fakta kebenaran mesti bersedia menjadi saksi. Bersaksi dalam kebenaran merupakan ibadah. Sebaliknya, yang menyembunyikan kesaksian terancam disiksa. Karena sedangkan bersaksi palsu termasuk dosa besar, takwa mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam jual beli, utang piutang atau muamalat lainnya mesti didasari dengan takwa. Takwa juga mesti dimanifestasikan dalam menjaga amanah, kepercayaan, kejujuran, dan menjauhi hal-hal yang merugikan dari pihak manapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segalanya. Oleh karena itu, setiap manifestasi mesti tetap menjaga kejujuran, menegakkan kebenaran, mendapatkan fakta sebenarnya bila diminta persaksian. Orang yang menyembunyikan kesaksian akan diungkap kesalahannya oleh yang maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan dari surat Al-Baqarah, mengapa diturunkannya, yakni pada ayat yang ke-282 sampai 283, yakni menjelaskan tentang hukum pencatatan, yakni contoh pada transaksi lalu sebagainya lah, juga tentang hukum muamalat, utang piutang, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.